Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-16 musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video kali ini kita pastinya akan membahas salah satu soal yang dikirimkan oleh pelanggan. Walaupun hal uniknya adalah saya lupa kalau saya sempat nyimpan soal ini. Jadi yang ngirim itu udah banyak banget tapi belum saya bahas-bahas. Jadi mohon maaf ya bagi kalian yang sudah menunggu. Dan karena yang ngirim banyak, mari kita lihat pesan mereka satu per satu. Yang pertama ada dari Anonim. Bang, ada Saweria kah? Saya mau donate. Saya mau berterima kasih banyak bang karena sudah bantu saya dalam memahami subtes PM. Terima kasih banyak atas niat baiknya, tapi kalau kalian benar-benar ingin berdonasi, saya rasa ada banyak orang di luar sana yang jauh lebih membutuhkannya daripada saya, dan kalau kalian benar-benar ingin membantu saya dalam bentuk apapun, menonton video ini itu sudah jauh lebih dari cukup dalam membantu saya. Tapi lagi-lagi, terima kasih banyak Anonim, tapi saya tidak akan memiliki Saweria. Jauhar, semoga ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Semangat terus mas, bismillah OTW 10.000 kasubs. Oke, terima kasih juga ya untuk pengiriman soalnya dan juga telah menjadi bagian dari 10.000 kasubs. Berikutnya, semangat bang, lu channel PM paling keren dan niat. Semangat juga untuk Anonim dan terima kasih untuk soal yang dikirimkan. Terakhir dari Karina Vespa, kuliah di UGM. Tidak perlu kata-kata, yang penting lulus UTBK. Oke, semoga Karina Vespa bisa kuliah di UGM. Kita akan ke nomor 1. Garis M dan N sejajar dengan dinding L kecil. Andi berjalan sepanjang garis M, sedangkan Bobi berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama. Di titik L besar, terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi, sehingga bayangan Andi dan Bobi mencapai dinding L kecil, yaitu titik A aksen dan B aksen. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya, ini ada dua garis yang putus-putus. Ini nanti semacam jalur yang akan dilalui oleh Andi dan Bobi. Dan juga di bagian bawah, ini ada lampu yang akan menerangi mereka berdua, di mana nanti akan tercipta bayangan, yaitu A aksen untuk bayangan Andi dan B aksen untuk bayangan Bobi, di sepanjang dinding L kecil di belakang mereka. Jadi kita akan langsung ke soalnya saja. Jika PQ-nya 2 meter, saat Andi berada 1 meter dari titik Q, jarak bayangan Andi dari titik P adalah berapa? Oke, sebenarnya untuk soal ini, yang harus ditonjolkan itu hanyalah, ya nggak hanya juga sih, tapi kita nanti akan menonjolkan kemampuan kita dalam menghitung kesebangunan segitiga. Jadi bagi kalian yang masih terhambat, semoga video ini bisa setidaknya melatih sedikit ya. Saya akan garis bawahi dulu yang penting dan juga akan membuat gambarnya lebih besar. Kita isi informasi yang ada, P ke Q itu 2 dan A ke Q itu 1. Dan kita juga tahu kalau yang ditanya adalah jarak bayangan Andi A aksen ke P. Berarti itu yang kita akan cari. Kalau kalian lihat, ini nanti akan terbentuk segitiga, ya kan? Dari A aksen ke P terus ke L, ini ada segitiga siku-siku. Dan juga nanti akan saya berikan informasi bahwa dari Q ke L itu 2 meter. Kita akan keluarin aja dulu supaya gampang dan enak ngelihatnya. Dan akan kita berikan titik-titik yang sesuai. Ada A aksen, ada P, ada A, ada Q, ada L. Dan juga untuk jarak ya, atau panjang dari P ke L itu adalah 4 meter. 2 ditambah 2. Nah, ini kan sebenarnya ada dua segitiga ya, yang bisa kita lihat dari bangun ini. Yang pertama adalah segitiga yang besar, yaitu A aksen, P, L. Dan juga ada yang nyelip, yang warna biru itu segitiga yang lebih kecil, yaitu A, Q, ke L. Kalau kalian melihat bentuk seperti ini, di mana ada segitiga kecil di dalam segitiga yang lebih besar, atau bangun datar lain yang serupa, kita bisa menggunakan rumus kesebangunan. Dan sebenarnya, kesebangunan sendiri sih, untuk membandingkan yang mana, kalian bebas banget, asalkan konsisten. Konsisten yang saya maksud akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, apa yang saya bandingkan di sini? Yang saya bandingkan adalah A aksen P, yaitu sisi datar dari segitiga yang besar per LP, yaitu sisi tegak dari segitiga yang besar, ya kan? Sama dengan AQ, yang merupakan sisi datar dari segitiga yang kecil, yang warna biru, per LQ, yang merupakan sisi tegak dari segitiga yang kecil. Jadi kalau kalian lihat, di sana saya membandingkannya secara konsisten. Yang besar per yang besar sama dengan yang kecil per yang kecil. Tapi kalian nggak harus persis seperti ini. Boleh juga nanti kalian misalkan mau bandingkan yang datar dengan yang datar, atau yang tegak dengan yang tegak, atau kombinasi lainnya yang
nanti tetap konsisten. Dan semoga dengan video ini kalian nanti bisa mendapatkan sedikit feeling bagaimana sih mengoperasikan kesebangunan segitiga secara tepat. Tapi oke, kita akan langsung hitung aja. LP kita sudah tahu 4, AQ itu 1, dan LQ itu 2. Ini dikali silang aja, jadi 2 kali A aksen P sama dengan P kali 1. A aksen P sama dengan 4 kali 1 per 2, jadinya nilainya adalah 2. Dan ini sudah saya coret ya. Saya akan coret ulang. Jadi, jawabannya untuk nomor pertama adalah yang 2 meter. Untuk nomor pertama sih tidak terlalu ribet ya menurut saya, dan kita juga hanya perlu menghitung sekali saja. Tapi memang kita harus mengerti tentang kesebangunan segitiga. Ke nomor berikutnya. Sekarang PQ masih sama, 2 meter. Andi dan Bobby berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Itu akan sangat penting ya, dan saya akan garis bawahi. Dan juga Andi ada 2 meter dari titik Q. Itu juga akan kita gunakan. Yang ditanya adalah jarak bayangan Andi dan bayangan Bobby. Berapa meter? Ini akan saya berikan lagi gambarnya yang lebih besar, dan di sini berdampingan artinya A dan B tidak seperti nomor sebelumnya di mana B-nya itu lebih di belakang ya daripada A. Kali ini mereka itu benar-benar bersebelahan. Jadi kalau kalian lihat ini saya akan hubungkan dengan garis yang putus-putus, dan kita bisa melihat Andi dan Bobby itu benar-benar berjalan berdampingan saja. Nah, yang ditanya itu adalah jarak bayangan Andi dan bayangan Bobby. Kita isi dulu apa yang kita miliki. P ke Q itu 2, A ke Q itu juga 2, dan yang ditanya adalah jarak dari bayangan mereka berdua, yaitu A aksen ke B aksen. Oke, langkah awalnya sih sebenarnya sama persis ya, nggak ada yang beda. Dan di sini kita akan menebalkan aja, meng-highlight segitiga yang sama persis dengan apa yang kita sudah miliki sebelumnya. Oke, jadi ini akan saya keluarin lagi, saya berikan titik-titik yang sesuai, yang sudah kita ketahui, dan juga beberapa nilai yang kita juga sudah ketahui, seperti QL itu 2 meter, dan juga PKL itu 4 meter, 2 ditambah 2. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari A aksen P. Saya ulangi ya perbandingannya, ini yang datar besar per yang tegak besar sama dengan yang datar kecil per yang tegak kecil. Oke, LP-nya itu 4, AQ-nya sekarang jadi 2, dan LQ itu 2. 2 per 2 itu 1, A aksen P jadi 4 meter. Kita bisa isi aja di sini. A aksen P sama dengan 4 meter. Karena kita udah tahu A aksen P, sekarang kita bisa menghitung A aksen B aksen dengan membentuk segitiga yang baru berwarna biru. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya kalau A sama B itu berdampingan. Artinya, jarak dari A ke Q itu akan sama dengan jarak dari Bobby ke R. Jadi 2 meter ini bisa kita oper aja ke bawah, dan kita sudah mendapatkan jarak dari si Bobby sampai ke titik R. Oke, jadi kita langsung keluarin aja lagi-lagi segitiganya. Saya berikan masing-masing titik yang kita butuhkan, dan ada A aksen ya di tengah-tengah. Dan kita berikan juga nilai-nilai atau panjang yang kita miliki. Pertama ada 4 meter, yaitu A aksen P, udah kita cari. Dan juga dari PKL itu 2 ditambah 1 tambah 1, 4 meter. Perbandingannya untuk mencari B aksen P, lagi-lagi harus konsisten. Besar datar per LP, yaitu masih sama, tegak besar, per BR, datar kecil per LR, yaitu tegak kecil. Semoga sekarang mulai kelihatan ya, feeling dari kesebangunan itu seperti apa. LP-nya adalah 4, BR-nya adalah 2, dan LR-nya adalah 1. 2 per 1, 2, jadi B aksen P adalah 8 meter. Bisa kita catat dulu, yang ditanya adalah A aksen ke B aksen, berarti ya tinggal dikurang aja ya. Keseluruhan dikurang bagian yang sudah diketahui. Atau 8 kurang 4 sama dengan 4 meter. Ini saya juga udah kasih coretan. Oke. Jadi untuk sejauh ini semoga nggak ada yang dibingungkan, tapi pastinya kalau ada yang dibingungkan langsung tanyakan aja, boleh banget ke kolom komentar. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal yang berbeda sedikit dari jawabannya. Sekarang kita jawabannya adalah perbandingan. Jika setiap saat bayangan Andi dan bayangan Bobby selalu berimpit, berarti perbandingan laju mereka tuh berapa? Nah, selalu berimpit, yang dimaksud di sini adalah
bayangan mereka, si Bobby sama Andi, itu nanti akan selalu sama. Kalau kita lihat contoh nomor sebelumnya ya, kalau bayangan A itu kan ada di sini, bayangan B itu ada di sini. Nah, mereka itu tidak berimpit. Sedangkan untuk nomor 3, bayangan mereka itu akan sama. Jadi ya merah tambah biru itu jadi ungu ya. A aksen dan B aksen ada di titik yang sama. Itulah yang dimaksud dengan berimpit. Dan dengan selalu berimpit, artinya dari suatu titik tertentu, itu mereka akan benar-benar selalu ada atau selalu membentuk bayangan di titik yang sama. Jadi sembari mereka semua berjalan, nanti bayangannya itu juga akan mengikuti jalan atau ya akan berimpit lah ya. Yang warna ungu itu akan selalu segaris dengan A dan B terhadap lampunya. Semoga kalian nggak makin bingung. Mohon maaf kalau saya sedikit belibet di sini. Tapi pokoknya karena yang dicari adalah laju, dan laju itu pada dasarnya sama aja lah ya kayak kecepatan, kecuali kalian anak fisika. Berarti yang kita cari adalah jarak tempuhnya, jarak tempuh dari Andi dan juga Bobby. Nah, ini kita punya segitiga yang agak lebih kecil, dan ini kita akan keluarin aja langsung. Nah, untuk yang atas ini kan adalah jarak tempuhnya Andi. Saya akan langsung kasih garisnya itu sebagai garis A, dan juga yang bawah ini adalah jarak tempuhnya si Bobby. Saya berikan B. Apalagi yang kita miliki, kita punya titik-titik L, R, Q. Dan ini kita jadikan permisalan. Ini kalian bebas banget mau memisalkan yang mana, karena ini kan perbandingan juga ya, jadi nanti nggak terlalu ngaruh sih. Cuman menurut saya yang akan cukup mudah untuk kita operasikan adalah jika B atau Bobby ini nilainya 1 meter. Kalian bebas banget mau A-nya 1 meter, mau ininya 10, mau ininya 30. Nanti sama aja kok harusnya hasilnya. Oke? Jadi kalau misalkan B-nya itu 1 meter, kita isi, kita juga sudah punya kesebangunannya. Nah, mencari jarak tempuh Andi berarti yang datar besar per yang tegak besar sama dengan yang datar kecil per yang tegak kecil. A-nya kita mau cari, LQ adalah 1 ditambah 1, 2, B-nya itu 1, dan LR-nya 1. 1 per 1 itu 1, A-nya adalah 2 meter. Jadi kita bisa isi A-nya merupakan 2 meter. Nah, laju atau kecepatan itu kan berarti jarak per waktu. Waktu yang terjadi atau yang dialami oleh Andi dan Bobby pasti sama. Kalau Andi sudah berjalan selama 10 detik, Bobby pasti berjalan 10 detik juga. Karena waktunya sama, bisa kita anggap waktu saja. Karena waktunya sudah sama tadi, bisa kita coret. Kita hanya punya jarak tempuh Andi per jarak tempuh Bobby. Jadi ini nanti 2 per 1. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 1. Jawabannya yang D. Dan ini kalian nanti bebas banget mau pakai permisalan siapa dengan nilai berapa. Harusnya selama kesebangunan segitiga kalian itu tidak salah, harusnya perbandingannya akan sama saja, yaitu 2 banding 1. Kalau ada yang bingung kenapa kok bisa kita berikan permisalan secara semena-mena, silakan tanyakan di komentar. Tapi kita akan ke nomor terakhir. Saat Andi 2 meter dari titik Q dan Bobby 3 meter dari titik R, jarak antara bayangan Andi dan bayangan Bobby itu berapa? Maaf, adalah 10 meter. Jarak Andi dari dinding adalah berapa? Sudah mulai tidak fokus. Saya akan buatkan lagi gambarnya, dan kita akan isi apa saja yang penting. Andi 2 meter dari titik Q, 2 meter. Bobby 3 meter dari titik R, 3 meter. Jarak antara Andi bayangannya dan Bobby bayangannya itu 10. Berarti A aksen, B aksen itu 10. Jarak Andi dari dinding, berarti dari A ke atas, ke dinding ini ya. Oke. Kita sudah punya semuanya yang diketahui dan juga apa yang akan dicari. Ini juga sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya, cuman ini agak sedikit sulit dalam mencari kesebangunan yang tepat. Oke, tapi tidak apa-apa. Mari kita selesaikan bersama-sama. Jadi pertama-tama di sini kita pastinya punya segitiga yang lebih besar dulu. Dan yang akan saya lakukan adalah kita akan melakukan kesebangunan lagi. Jadi ini kita keluarkan saja, kita punya 3 meter dan 1 meter, dan kita isi masing-masing nilai yang sudah kita miliki. Dan di sini saya pakai garis bantu Q ya, untuk menentukan kalau ini tuh 1 meter tambah 1 meter. Sebenarnya ya nggak terlalu penting juga sih. Nah,
Dari P ke Q itu saya mau anggap sebagai X. Kalau kalian lihat P ke Q itu kan sama ya jaraknya dari A ke dinding. Jadi nanti X ini yang akan kita cari. Seperti itulah. Nah, kesebangunannya seperti apa? Kita juga jangan lupa ya punya jarak dari A aksen ke B aksen itu 10 meter dan kita bisa langsung menggunakan kesebangunan. Sama seperti sebelumnya, ada segitiga yang lebih besar dan ada segitiga yang lebih kecil di dalam yang besar. Kita tinggal pakai kesebangunan B aksen P datar besar per LP tegak besar sama dengan BR datar kecil per LR tegak kecil. LP adalah 1 tambah 1 tambah X. Jadi, X tambah 1 tambah 1 adalah X tambah 2 meter. Kita langsung isi aja ya. X tambah 2. BR adalah 3 dan LR adalah 1. Ini bisa kita hitung aja. 3 per 1 itu 3. Berarti B aksen P adalah 3 dikali X tambah 2. Itu bisa kita catat dulu di sini. B aksen P sama dengan 3 dikali X tambah 2. Nah, setelah itu selesai, kita buat kesebangunan yang lain. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang ini. Oke, jadi kita ini nanti langsung keluarkan lagi aja sekali lagi segitiga yang bagian ini. Dan kita akan isi titik-titik yang kita miliki, 1 tambah 1 itu nanti jadi 2, dari L ke Q. Nah, kita di sini kan sama seperti nomor 1 ya, mencari nilai dari A aksen P, dan P ke Q itu X. Jadi nanti kita sama aja, mencari A aksen P itu yang datar besar per yang tegak besar sama dengan yang datar kecil per tegak kecil. LP-nya adalah 2 ditambah X, X tambah 2, ya kan? AQ-nya adalah 2, LQ-nya adalah 2. 2 per 2, 1. Berarti A aksen P itu X tambah 2 dikali 1. Nah, kita udah dapat nih, ternyata A aksen P nilainya X tambah 2. Jadi, kalau kalian lihat, dari B aksen ke P ini, ya, B aksen ke P itu adalah A aksen P ditambah B aksen A aksen, ya kan? Nah, jadi ini langsung saya ganti aja, dan karena B aksen A aksen itu 10 meter, dan A aksen P itu X tambah 2, di sini nanti kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Ini dikali masuk, 3X tambah 6, 2 tambah 10, 12, ini saya tukar posisinya, X pindah jadi kurang, 6 pindah jadi kurang, jadi 3X kurang X, yaitu 2X, dan 12 kurang 6 adalah 6. X-nya jadi 3 meter. Jadi kita bisa isi PQ yang merupakan X itu 3 meter. Dan karena PQ tadi ya, jaraknya sama dengan A ke dinding, jadinya bisa langsung kita isi aja. Oke, berarti jarak Andi ke dinding itu 3 meter. Dan kita sudah menamatkan episode ke-16. Semoga sejauh ini tidak ada yang terlalu dibingungkan, walaupun saya juga sangat-sangat mengerti jika kalian ada yang bingung gimana caranya kita tahu mau pakai segitiga yang mana, dan itulah yang memang jadi seni dari soal ini. Itulah letak kesulitannya ya. Tapi menurut saya cukup untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan bagi kalian yang sudah mengirimkan soalnya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.